Oke, selamat datang di channel Firman Panipahan. Kali ini saya ingin membahas tentang fanatik politik dan fanatik agama atau fanatisme politik dan fanatisme agama. Mana yang lebih berbahaya? Apakah fanatisme politik atau fanatisme agama? Atau justru kedua-duanya sama-sama berbahaya sebab fanatik itu sendiri memiliki makna yang negatif. Di sini saya akan bahas ya, dari memulainya dengan memaknai apa itu fanatik. Fanatik itu kalau kita buka KBBI ya, itu maknanya adalah antusiasme ya, atau antusias, atau kesetiaan yang besar terhadap sesuatu. Jadi kalau fanatisme agama artinya kesetiaan yang besar terhadap agama. Kalau fanatisme politik, maka artinya adalah kesetiaan yang besar terhadap politik. Jadi kalau maknanya adalah kesetiaan yang besar, sehingga melahirkan pengorbanan tentunya, melahirkan pengorbanan itu turunannya ada perjuangan, ada waktu yang digadaikan, pikiran, pengetahuan, ilmu dan sebagainya itu masuk ke dalam kesetiaan itu ya, maka disebut sebagai fanatik. Jadi orang fanatik ini selalu di depan jika suatu yang dia fanatikkan itu diganggu oleh orang lain atau diganggu oleh sesuatu. Oke, sekarang orang setia terhadap politik, apa yang menjadi negatif di situ? Kalau saya melihat makna ini, kalau diuraikan dari pengertian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka tidak ada yang negatif maknanya, bahwa setia terhadap politik itu artinya memang mencurahkan segala energi atau kekuatan atau pikiran, pengetahuan, dicurahkan segalanya untuk politik misalnya. Saya rasa itu tidak ada masalah, karena kita lihat peran politik misalnya di negara kita ini. Sebuah negara, bahkan bukan hanya negara kita, sebuah negara bahkan berdiri itu disebabkan oleh kekuatan politik. Politik itu apa sih? Itu ada diskursus sendiri. Yang jelas secara umum adalah itu hanya berbicara tentang strategi, berbicara tentang pengaturan, berbicara berbagai macam hal, siasat dan sebagainya, yang itu berhubungan dengan kehidupan kita. Kita bertemu dengan aturan-aturan dalam kehidupan, itu artinya adalah persoalan-persoalan yang sudah diatur oleh politik. Kemudian banyak hal lagi, seperti tata ruang negara ini dan sebagainya. Ada divisi-divisi negara, tugas dan fungsi, mendefinisikan hal-hal seperti itu adalah ruang politik semua. Maka kalau kita curahkan segala energi dan dalam pengertian tanda petik setia terhadap politik, diri kita korbankan untuk politik, maka itu positif maknanya. Namun akan berbeda lagi kalau kita mencurahkan segala energi dan pengetahuan kita untuk membela atau setia kepada satu tokoh politik. Nah, ini yang menjadi problem, dan di sini yang menurut saya menjadi negatif, ketika seseorang sudah menjadi fanatik terhadap satu tokoh politik atau golongan tertentu. Karena sejatinya kalau kita mencurahkan energi, pikiran, tenaga di dalam politik itu, maka ada warna, ada cara kita berpolitik, kemudian cara kita mengambil tindakan dan sebagainya.
gaya kita berpolitik itu menjadi khas khas gitu ya. Nah, sekarang kekhasan kita itu kita korbankan untuk setia kepada satu tokoh politik yang sebenarnya juga khas dengan caranya gitu. Sehingga bahkan sebenarnya kalau kita adu dengan kekhasan kita itu berbeda sama sekali. Namun ketika kita fanatik terhadap satu tokoh, kita menghilangkan kekhasan kita menjadi tidak khas lagi. Kita menjadi orang yang kita cintai itu atau orang yang kita fanatik, yang kita setia terhadapnya. Nah, menurut saya ini yang menjadi negatif. Kenapa begitu? Karena sejatinya seorang politisi ya, orang yang aktif dalam politik dan dinamai politisi. Seorang politisi melahirkan pemikiran. Pemikiran itu disebabkan oleh panjangnya atau banyaknya pengetahuan dan pengalaman. Setiap pengalaman orang berbeda-beda, maka pemikirannya juga berbeda-beda. Walaupun visinya sama, tujuannya sama membangun, tapi cara membangunnya berbeda-beda. Nah, kemudian orang yang berbeda yang lainnya juga berbeda dan mengkritik tokoh yang kita fanatikan itu, kemudian reaksi kita adalah hanya membela. Di sini yang menjadi buruk gitu ya, menjadi buruk kata fanatik itu. Kalau kita fanatik hanya kepada kesesuaian pemikiran, nah itu bukan fanatik. Fanatik itu betul-betul menghilangkan diri kita dan setia terhadap seseorang. Itu yang menjadi negatif. Makanya banyak buzzer ya, mereka fanatiknya itu ya karena sesuatu juga sebenarnya. Itu berbahaya. Kemudian di dalam agama juga sebenarnya apakah kita boleh fanatik terhadap agama? Sama dengan fanatik dalam politik ya. Tidak negatif karena kita mencurahkan segala energi kita untuk agama. Itu bagus sekali. Tapi kalau kita curahkan segala energi kita untuk satu tokoh agama, nah ini menjadi problem. Ini menjadi problem. Maka ketika tokoh yang kita sanjung-sanjung itu dikritik oleh orang lain, maka reaksi kita adalah membela, bukan bukan memperhatikan apa kritik orang itu. Nah, ini menjadi jelek gitu. Maka fanatisme agama dan fanatisme politik itu sebenarnya positif. Dan kita harus sebenarnya setia dalam pengertian fanatis itu sendiri, yaitu mengorbankan diri kita masuk di dalam ruang politik yang luas itu. Bukan kemudian kita spesifikasi terhadap satu tokoh yang kemudian kita kekeh terhadap itu. Kita kaku dan menjadi orang yang tidak bisa berkembang, hanya menjadi budak ya. Itu yang tidak diinginkan. Ilmu pengetahuan itu tidak melahirkan budak-budak itu. Ilmu pengetahuan itu melahirkan manusia aktor aktor seperti yang dikatakan siapa Giddens misalnya, Anthony Giddens di dalam teori strukturasinya, yaitu sejatinya makhluk sosial itu adalah aktor gitu. Dia bukan orang yang hanya mengikuti sistem. Sistem itu sifatnya rapuh. Dia tidak hidup di setiap kondisi gitu. Masa kita harus fanatik dalam satu sistem. Misalnya saya adalah seorang CEO dalam satu perusahaan. Tapi kalau di dalam kereta api, saya tetap sebagai statusnya sebagai penumpang itu, bukan CEO. Maka hilangkanlah CEO itu ketika kita di dalam kereta api. Jangan bergelagat seperti CEO di dalam kantor, kan gitu. Jadilah kita aktor yang memahami bahwa ada sistem yang tidak berlaku dalam sistem yang lain gitu. Aktor itu jeli melihat itu dan dia tidak robot.
Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi begitu menurut saya bahwa sebenarnya fanatisme agama itu justru menurut saya wajib ya, dan fanatisme politik bukan hanya itu, tapi karena tema kita hanya itu, saya akan, eee, batasi di situ saja. Sebenarnya fanatisme terhadap sosial, kemanusiaan, secara umum, fanatisme itu tidak menjadi negatif kalau kita dalam pengertian mengorbankan diri, menghabiskan waktu intelektual dan sebagainya untuk tema-tema itu, tema-tema besar, bukan kita spesifikasi pada satu tokoh dan kemudian kita mati-matian untuk membelanya dan apa alasannya juga gitu. Kalau di dalam agama ya kita tahu ya ada orang yang membela-bela, mohon maaf saya gunakan istilah kiai misalnya, orang membela-bela kiai atau habib gitu atau macam-macam lah simbol-simbol agama, itu mati-matian membela. Alasannya sederhana gitu, yaitu mencari barokah gitu. Ada alasan yang sebenarnya tidak masuk akal pada akhirnya kan. Kalau dalam politik misalnya membela-bela satu tokoh macam-macam, ya pada akhirnya hanya untuk perhatian agar mendapatkan, ya pragmatis ya, supaya dipuji oleh orang yang dibela atau mendapatkan sesuatu insentif atau macam-macam. Itu buruknya, fanatisme kita di Indonesia. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.